Jangan pas orasi saja. Saya mencalonkan ini, ingin membela yang benar. Pas orasi. Tapi begitu duduk di kursi, membela yang bayar. Udah ngaco udah ya. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muaranya perintah Allah itu dua, yaitu pertama at-ta'zimu billah, mengagungkan Allah. Kalau di Pancasila itu ini sila pertamanya. Ya. Yang kedua, asyafaqah, itu tenggang rasa di antara sesama. Ini sila keduanya. Dari sila pertama dan kedua ini, insya Allah akan menjadi lulus kita di sila ketiganya, yaitu persatuan Indonesia. Tapi di sila kedua itu orang Indonesia masih banyak yang belum lulus, sehingga sila ketiganya belum tercapai sepenuhnya. Ya, ini kita kaitkan ke sana karena begini, udah sering saya sampaikan, syarat menjadi orang Indonesia itu harus punya Tuhan, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ada organisasi, ada apa saja yang menganggap Tuhan itu tidak ada, maka dengan sendirinya organisasi tersebut tidak termasuk bagian dari Indonesia, karena tidak memenuhi syarat, tidak menganggap adanya Tuhan. Karena syarat menjadi orang Indonesia itu harus punya Tuhan. Tentang konsep Tuhannya bagaimana, itu beda-beda. Menurut agama ini begini, agama ini begini, agama ini begini. Itu udah dogmatis. Dogmatis itu sesuatu yang tidak bisa kita pengaruhi. Kalau ada pendeta wanita mendapatkan tugas untuk memperdalam Al-Quran, mencari kelemahannya Al-Quran, tapi yang kemudian didapatkan malah kelebihannya dan sehingga dia masuk Islam. Nah, ini sifatnya hidayah. Itu bukan karena pengaruh dari orang lain, sifatnya hidayah. Dah satu. Jadi muaranya perintah Allah itu hanya dua ini, mengagungkan Allah dan tenggang rasa. Tenggang rasa itu di sila keduanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Konsep Tuhan menurut teman-teman Nasrani seperti itu, ya monggo. Kita nggak merintah juga nggak bisa gandoli, dan nggak boleh mempengaruhi. Undang-undangnya sudah jelas, manusia tidak boleh mempengaruhi orang lain yang sudah punya konsep ketuhanan sendiri, yang sudah punya agama, nggak boleh dipengaruhi. Kalau ada orang dari agama lain mencoba mempengaruhi kita, ya kita ingatkan, jangan, itu menyalahi aturan, menyalahi undang-undang. Kita nggak boleh. Kita juga di MUI, Majelis Ulama Indonesia, kalau ada orang datang menyatakan masuk Islam, ya kita tanya, sampean masuk Islam ada yang maksa atau tidak? Kalau ada yang maksa, jangan, nggak usah syahadat. Terpaksa nggak boleh. Itu harus ikhlas, mukhlishina lahuddin, ikhlas.
nggak boleh terpaksa. Lah kalau saya nggak masuk Islam nggak jadi nikah, ya udah kamu perbaiki dulu masuk Islamnya, jangan karena mau nikah. Nanti kalau kamu udah keturutan akad balik lagi kamu, kan banyak. Saya tahun 2000, dari tahun 2004 ke tahun 2013 itu punya jamaah khusus mu'alaf. Itu ada sebagian yang kembali lagi ke agamanya. Nah, perbedaan itu entah berupa agama ataupun konsep dalam mengamalkan sunnah, itu harus kita sikapi dengan kemanusiaan, secara manusiawi. Jadi mohon maaf kalau misalkan saya sebut sajalah sing suka menggoda kita itu kan kayak Khalid Basalamah kayak gitu. Nisfu Sa'ban bid'ah, kok gitu sih gitu loh konsepnya. Dia nggak lulus itu di sila kedua, Khalid Basalamah itu nggak lulus. Kalau kamu nggak mau ikut nisfu Sa'ban ya silakan. Kalau ditanya, ya mestinya dia jawabnya yang percaya, yang yakin dengan nisfu Sa'ban silakan, tapi saya tidak. Cukup begitu. Nggak usah kemudian mana itu mana. Kayak orang nggak ada, kita yang tahu secara mutlak kebenaran itu Allah. Atas dasar itu kita nggak boleh menyalah-nyalahkan atas konsep yang sudah dipahami orang lain. Loh, kenapa di Indonesia kok agamanya cuma 5? Ya 5 agama itu yang oleh sejarah tercatat sebagai pejuang yang memerdekakan negeri ini. Kalau ada agama lagi baru yang di situ dulu waktu perjuangan untuk memerdekakan kemerdekaan ini nggak ada, ya jangan. Ini udah hak negara untuk menentukan, gitu. Udah gitu aja. Nah, kalau itu tercapai, jadi hal perbedaan itu kemanusiaan harus kita tanggapi dengan manusiawi. Orang itu kadang seneng yang istrinya gembrot, ada yang istrinya langsing. Nah, kalau istrinya gembrot, didilokno uang, bojomu kok gembrot, ya mangkel ta, Pak. Kalau agama kita mangkel dihina, ya kita jangan menghina agama orang. Kalau konsep-konsep pemahaman agama kita jengkel hati kita dihina, ya kita jangan menghina agama orang lain. Ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab itu ya kalau misalkan mau ya udah, kalau kita berdebat ya berdebat. Mana kitabmu, ini kitabku. Berdebat itu begitu. Jangan berdebat khusir. Mana kitabmu, ini kitabku. Mana hadismu, ini hadisku. Ayo kita adu, gitu kan. Nah, gitu. Kalau memang niatnya sudah berdebat. Nah, ini kalau dicapai, barulah tercapai persatuan Indonesia. Kalau sudah ditempuh dengan sila pertama, kedua, ketiga, kok masih ada rame-rame? Ya, sila keempat itu. Apa keempat itu? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat ini harus ada yang mewakili untuk musyawarah ini. Jadi kalau ada masalah itu yang memusyawarahkan adalah wakil-wakil rakyat. Dan caranya harus hikmat, betul-betul disemangati melayani rakyat. Itu kan. Tapi sekarang kan prakteknya tidak begitu. Sehingga sila ketiga, keempat semakin nggak lulus, apalagi keadilan sosial, belum lulus. Nah, kembali ke dua ini tadi, karena dua ini syafakohnya itu tadi belum tercapai. At-ta'zimu billah, mengagungkan Allah. Ya sungguh-sungguh, kalau memang niat membela ya membela beneran. Adik-adik nanti kalau pulang misalkan terus disuruh jadi gubernur itu misalkan, itu jangan pas orasi saja. Saya mencalonkan ini, ingin membela yang benar, gitu. Pas orasi. Tapi begitu duduk di kursi, membela yang bayar, gitu. Udah ngaco udah ya. Dengan sesama hamba Allah itu asyafaqo enak. Ada tenggang rasa, ada kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil dan beradab. Gitu. Lanjut.
Kalau ayatnya jelas ya, syafaqabillah kan. Aqimis sholah, dirikan sholat. Nah ini mengagungkan Allah. Kalau syafaqah apa tenggang rasa sama manusianya, ayatnya wa atuz zakah, zakat terkait dengan gitu. Waskurli, bersyukurlah kepada aku Allah, wali walidaik, dan bersyukurlah kepada kedua orang tua kalian. Jangan sampai dek ya, kita nggak menghormati orang tua kita. Sekarang itu sudah banyak itu mentang-mentang bisa ngirimi ibunya 1 bulan sekali 1.100.000, tapi sudah tidak ada lagi keinginan untuk datang ke ibunya. Kalau ditanya, yang penting kan uangnya udah datang. Nah, jangan sampai begitu ya. Ada anak itu nendang orang tuanya di berita itu. Kenapa? Nendang. Bahkan ada videonya ngomong, aku malu punya orang tua kayak kamu. Jangan sampai, nggak ada. Ingat, Nabi Musa itu kan nabi yang wa kallamallahu Musa takliman, karena bisa berdialog langsung dengan Allah. Sering sekali Nabi Musa itu bertanya kepada Allah itu. Enggak nganggur-nganggur tanya, ya Allah, tetangga saya besok di surga siapa? Gitu. Tanya Nabi Musa. Ya Gusti Allah memang memilih Musa untuk begitu ya, karena sudah dipaskan gitu. Dia dijawab oleh Allah. Kamu lihat ke bawah gunung itu ada asap mengepul itu. Datangi ke sumber asap itu. Kamu datang ke sana. Cari sumber, nek basa Jawa itu bediang. Kalau di bahasa jenengan apa? Bediang. Jadi ada bakar-bakar kayu, bakar-bakar daun kering. Nah, akhirnya biasanya kalau orang-orang desa itu di dekat kandang sapinya gitu kan, sebagai obat nyamuk biar sapinya nggak digigit nyamuk gitu. Akhirnya turun Nabi Musa. Begitu nyampe, dilihat, apa nggak salah? Masa pemuda kayak gini jadi tetanggaku? Kata Allah, seorang pemuda yang rumahnya itu di dekat asap itu tetanggamu. Kamu datangi ke sana kalau kamu pengen tahu. Ditanya, dilihat anak muda itu lagi mandiin babi. Jadi babi dimandikan. Habis dimandikan, kalau zaman sekarang itu dikasih kanebo. diandui. Jadi habis disabun diandui, habis itu tuh digotong ke belakang. Sip. Karena Nabi Musa tadi udah kepengin ngomong, permisi. Jadi pemuda itu nggak mau diganggu karena lagi seriusnya mandiin babi. Nabi Musa protes, lah wong mandiin babi aja tak ajak ngomong kok nggak mau. Akhirnya babinya digendong. Asik. Habis ini saya bisa ngobrol ini dengan calon tetangga saya. Saya penasaran, koyok ngene dapurane kok dadi tetanggaku gitu. Ternyata itu belum selesai. Dari dalam rumahnya tadi masih menggendong babi lagi. Banyak kotorannya dimandikan lagi, disabun, diandui lagi. Singkat cerita, Nabi Musa tanya, begitu udah selesai, pemuda, kok saya ini tadi habis tanya kepada Allah, kepingin kenal orang yang nanti di surga jadi tetangga saya. Lah saya kok ditunjukkan ke sampean, padahal saya kesini sampean malah mandiin babi. Coba sampean, apa yang bisa sampean jelaskan ke saya? Ceritanya panjang. Akhirnya oleh pemuda tadi disebutkan, sampean ini katanya nabi, tapi kayak gitu kok nggak paham. Sampean tadi lihat apa yang saya mandikan? Babi. Salah. Dia orang tua saya. Karena sebuah kutukan dia jadi babi. Karena dia orang tua saya, walaupun bentuknya babi, tetap saya hormati, saya mandikan, saya handui, saya sabuni, saya perlakukan tetap sebagai orang tua saya. Subhanallah. Cerita soal
kepada orang tua kita deh ya. Siapapun, kayak apapun. Kadang-kadang kan kita pulang dari pondok itu ditanya. Saya sendiri kadang-kadang itu. Ibu saya itu seneng sekali kalau malam itu bangun gitu kan. Padahal mohon maaf ya, orang zaman dulu baca Al-Fatihah juga alhamdulillah gitu kan. Kita kepingin lurus-luruskan. Kalau nggak bisa lurus-lurus itu kadang-kadang aduh repotnya sih Bu. Kadang-kadang begitu. Hati-hati ya, jangan ya. Jangan, pokoknya jaga betul. Oke, kita lanjutkan nanti nggak rampung-rampung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala an-nabi wa qala al-musdawu, sudah bersabda sapa an-nabiyyu nabi alaihi muga tetep ing atase nabi apa assalamu keselamatan. Setiap kita begini ini kita sudah sama dengan mendoakan kita. Semoga kita diberi keselamatan dari apa saja yang tidak menyelamatkan kita. Keselamatan dari apa saja yang tidak menyelamatkan kita. Alaikum netepono sira. Bahasanya bisa diartikan wajib bagimu malahan. Tapi kalau dikatakan wajib ini nanti kan berat ya. Jadi alaikum orang Jawa arti ini netepono sira. Bimujalasatil ulama'i, kelawan awor lungguh bareng-bareng ulama. Nabi memerintahkan bahwa kita diperintahkan untuk sering-sering duduk bersama ulama. Siapa yang dimaksud ulama? Ay al-amilina, tegese wong-wong kang ngamalno ilmune. Nah, kemarin sudah saya sampaikan bahwa yang membikin kita dapat upah dari Allah itu karena kita mengamalkan. Proses memahami itu karena memahami mencari ilmu ya. Proses mencari ilmunya tadi dapat upah. Tapi kalau sudah paham, sebentar, pemahamanmu kamu amalkan atau tidak. Nah itu, ketika diamalkan, nah itu nanti ada upah lagi gitu ya. Aya al-amilina, tegese wong kang ngamalake ilmune. Wastima'i kalamil hukama, wastima'i lan ngrungokake, mirengake, nyimak kalamil hukama'i ing ucapane para hukama ahli hikmah. Siapa ahli hikmah itu? Ay al-alimina, tegese wong-wong kang ngerti. Nah, kalau tadi yang ulama tadi amilin, kalau hukama itu orang-orang yang alimin. Nah, beda mim di depan dengan mim di belakang. Amilin dengan alimin. Kalau hukama alimin, yang mengerti bidzatillah, dengan zatnya Allah. Al-musibina, bukan hanya mengerti, tapi al-musibina kang bener atau sesuai. Fi aqwalihim wa af'alihim, ing dalam ucapan lan tingkahnya. Jadi ulama yang disebut hukama itu dia faham bidzatillah dalam ucapan dan amaliyahnya sehari-hari sesuai, itu ahli hikmah. Jadi zaman dulu itu ada anak setelah ditinggal meninggal bapaknya, ini kisah nyata. Tahu-tahu ada keanehan, dia nggak mau makan nasi, jadi makan gula saja. Akhirnya dibawa ke kiai, nggak usah saya sebutkan kiainya. Oleh ibunya dibawa ke kiai. Kiai nyun ngapunten, mohon maaf, anak saya ini setelah meninggali bapaknya itu ada keanehan, dia nggak mau makan nasi, yang dimakan itu gula saja. Dipandang saja sama kiainya. Dijawab sama kiainya, jenengan pulang dulu, Pak. Ibu pulang dulu. Nanti sekira 11 hari lah ibu kesini lagi. Habis 11 hari anaknya dibawa ke situ.
Langsung begitu nyampe, oh ya gini lih, duduk sini, dekat sini. Dipegang pundaknya sama Pak Yainya. Lih, uang iku, nak, saya bahasakan bahasa Indonesia ya, nak, orang itu normalnya makan nasi, tidak makan gula, ya. Nggih Yai. Nah, pas nggih itu langsung kula sakniki kepengin nedo. Saya kepengin makan nasi, langsung berubah. Lah ibunya protes, lah gitu aja kok nunggu 11 hari sih Yai, kenapa nggak kemarin, gitu kan, ditanya gitu kan. Pak Yainya jawab, coba jawabannya ini, sampean ingat-ingat betul. Bu, kalau kemarin saya sendiri makan gula, maka saya minta waktu 11 hari itu, 11 hari kemarin saya sama sekali nggak makan gula. Jadi Pak Yainya juga tirakat, kopinya juga pesen, Bu, kopinya aja kayak gula, aku saya poso iki. Poso arek wingi lho ya. Ini kisah nyata. Ya begitu hanya ditepuk, nggak usah. Pundaknya jadi gini kan. Nah, orang itu normalnya makan nasi, bukan makan gula. Jawabnya anak, enggih Pak Yai, sakniki kula kepengin makan nasi, langsung makan nasi. Pulang ya udah normal, gitu kan. Ulama begitu itu, orang-orang zaman dulu itu luar biasa. Jadi al-musibina fi aqwalihim wa af'alihim. Yang nyari yang hukama kayak gini nih yang sekarang sudah mulai. Ya. Kalau dulu itu ada orang perutnya sakit, jarinya Pak Yai dicelupkan ke air gini, cep. Minum, sembuh. Pak Hanafi termasuk yang mana? Oh, jauh, jangan. Fa innallaha ta'ala mengkustune Gusti Allah taala maulur Allah iku yuhyi, nguripake, menghidupkan sapa Allah al-qalba ing ati al-mayyita kang mati binuril hikmah, dengan cahaya-cahaya hikmah. Ai tegesi cahaya hikmah itu adalah al-ilmun nafi'. Kemarin sudah saya jelaskan bahwa ilmu itu nurun. Nurun dalam bahasa Arab, bukan nurun dalam bahasa Jawa. Kalau nurun bahasa Arab itu cahaya, kalau nurun bahasa Jawa itu nyuntuh. Jadi dulu kalau ada apa-apa suka nyuntuh itu, mana? Nomor 7 apa jawabannya? Gak boleh nyuntuh. Al ilmu nurun. Ilmu itu nyuntuh. Ilmu itu cahaya. Nurun bahasa Arab. Kalau nurun bahasa Jawa itu nyuntuh. Kama yuhyi kaya dene nguripake sapa Allah al ardo ing bumi al mayyita kang mati bima il matori kelawan banyu udan. Coba bayangkan, bumi itu hidup dengan air hujan. Kalau kita ke Arab Saudi, ke Mekah lah, itu terasa betul Pak, bersyukurnya jadi orang Indonesia. Jadi saya paham kenapa orang Saudi Arabia itu kalau pakaian kok sampai ditutup-tutup itu, ya karena panasnya. Ya Allah, kalau jam 2 ada tugas, misalkan Pak Hanafi, ada jamaah tersesat di Azizia sana. Udah, yang saya sedihkan bukan dalam bis, kalau udah dalam bis dingin. Dari hotel naik ke bis itu udah kita baru naik itu aja. Saking panasnya. Maka barometer orang Arab itu, kalau orang Indonesia itu kan yang kaya kalau di depan rumahnya ada mobil mewahnya, kan gitu kan. Kalau orang Arab tidak, yang kaya itu kalau di depan rumahnya ada pohon besarnya. Karena dia bisa menghidupi pohon itu dengan air dia beli. Allah menghidupkan hati itu dengan hikmah, seperti Allah menghidupkan bumi dengan air. Dan makanya kalau ada kalimat-kalimat seperti tadi kan kalam-kalam hikmah, sebetulnya kisah Nabi Musa itu kalau kita cari di hadisnya juga nggak ketemu kan, itu dari kalam-kalam hikmah.
Wa fi riwayat At-Tabrani an Abi Hanifah dari Imam Hanafi, jalisu padha lungguh sira kabeh al-kubara ing wong-wong sesepuh, wong tuwa, wasailu lan padha takono sira kabeh al ulama ing ulama, wasalu ahla dzikr ing kuntum la ta'lamun. Fa apa wa? Fasalu apa wasalu? Fasalu ya, fasalu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Nah, makanya jadi khufat sengena itu. Wa khalitu lan padha ngumpulono sira kabeh al hukama ing ahli hikmah. Wa fi riwayatin, di riwayat lain sama aja, jalis lungguh sira al ulama ing dengan ulama. Jadi intinya ini, hadis ini menganjurkan kita untuk seneng kumpul dengan orang-orang yang ahli hikmah. Dan ternyata yang disebut ulama itu ada 3 macam ya. Jadi kalau di sini ini, fa innal ulama mongko sak temene ulama iku salah satu aqsamin, ada 3 macam. Kalau di basa Jawa itu ada ulama tandur, ada ulama sumur, ada ulama catur, ya. Ada lagi satu apa ya? Tandur, sumur, catur, apa lagi, Pak? Ya saya ingat 3 itu aja. PR yang satu saya lupa. Ulama tandur itu maksudnya ulama yang kemana-mana itu menebarkan ilmunya. Jadi dia datang ke sana, di sana menebarkan ilmunya, kemudian mengkader orang, kayak gitu kan? Ya. Datang kemana-mana, datang dan mengkader, memberikan ilmunya. Kalau ulama sumur, karena sumur itu kan ditimba ya, didatangi. Jadi kayak jenengan datang ke Yai Rauf, datang menimba ilmunya, ulama sumur. Kalau ulama catur, ulama yang campur berpolitik. Jadi dia masuk di DPR, masuk di pemerintahan, masuk di kayak gitu. Karena punya ilmu politiknya. Tapi di sini yang berpolitik ini betul-betul harus double, bukan hanya double tapi multiple pokoknya. Niatnya harus kuat, ilmunya harus kuat. Kalau ilmunya enggak kuat, dibulet-bulet, nanti ulamanya malah yang dimanfaatkan. Jadi yang catur ini jangan bercita-cita ke sana, Dek ya. Udah tandur sama sumur saja ya, mana-mana gitu. Iya. Kalau yang catur itu udah, kalau nggak salah-salah itu kebulet-bulet sendiri, dan banyak sudah terjadi. Yang pertama, al ulama'u bi ahkamillahi. Ya, ulama yang faknya itu faham dengan hukum-hukum Allah. Wa huwa utai ulama yang faknya itu pada hukum-hukum Allah itu ashabul fatwa, yang mempunyai hak untuk memberikan fatwa. Kalau kita di bank-bank syariah, di balik bank-bank syariah itu mesti ada namanya Pak Yai Ma'ruf Amin. Jadi beliau berfatwa tentang bank syariah. Nah, tapi mohon maaf, bank-bank syariah itu juga sendiri belum syariah betul. Kadang-kadang malah lebih kejam. Jangan kenceng-kenceng ya. Bahwa ashabil fatwa. Jadi kalau kita berjuang, udah jangan kayak gitu, jangan bank-bank gitulah. Kita maksimalkan di lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Wal ulama'u bidzatillahi faqat, dan ulama yang paham dengan bidzatillahi faqat. Wahum al-hukama wa fi mudakhalatihim tahdzibun li ahlaki. Nah, ciri-cirinya kalau kita kumpul mereka itu kita ada semangat untuk membenahi akhlak gitu. Jadi kalau udah kumpul, misalkan kita kumpul dengan siapa gitu kan, terus setelah kumpul dengan beliau itu
hati kita jadi semangat untuk membenahi akhlak. Iya ya, bener ya. Jadi kekirim hikmah-hikmah itu masuk ke hati kita dan iya, saya harus begitu kayak gitu. Ciri-cirinya ulama yang online terus dengan Allah. Jadi kalau kiai-kiai, guru-guru zaman dulu, jangankan kiai, yang guru saja, guru-guru di sekolah itu nggak ada yang bilang begini. Kan sekarang banyak kalau kita lihat di media sosial itu siswanya melakukan kesalahan begini, melakukan asusila. Gurunya jawabnya gimana kalau diwawancarai? Dia murid kan kalau ada di sekolahan. Kalau dia udah keluar sudah bukan murid saya, bukan tanggung jawab saya. Nah, kayaknya bener tapi nggak bener. Kalau sudah nawa itu jadi guru ya, murid ya selamanya jadi murid. Kita doakan, kita di rumah ya tetap mendoakan. Cirakatnya juga ada. Itu. Makanya saya beberapa kali dilamar jadi guru, saya takut, Pak. Iya takut nggak kuat cirakatnya tadi. Satu itu, kedua nanti khawatir kalau ada muridnya yang cantik ketut nanti. Guyon. Kok alhamdulillah gimana sih Pak? Wal ulama bil kismain, dan ada ulama yang dua-duanya ada. Jadi dia di samping pintar agama, dua-duanya ada. Jadi luar biasa ya. Coba besok. Kok terasa sebentar itu, saya sendiri apa jenengan juga ya? Gimana? Apa kebanyakan kembangan? Kebanyakan contoh? Apa dibaca aja nggak usah contoh? Nah, kalau dibaca aja nggak ada contoh, opo karpe gitu kan? Iya kan? Ya udah kita syukuri sajalah. Yang penting kita punya amalia istiqomah sebagai bukti. Ya Allah, saya nggak mau wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Supaya kita nggak di situ, kita nggak termasuk itu gitu loh. Kon kok gak kenal apa uripmu? Apakah nggak ada yang mengingatkan kamu? Ada ya Allah yang mengingatkan saya, tapi saya aja yang dablek, supaya nggak begitu ya. Ya, kan entah yang mengingatkan ini, kita saling mengingatkan. Saya kalau kembali ke saya sendiri, ke kelakuan saya sendiri, kemudian menyampaikan kayak gini, saya nggak sampai di sini, belum siap Pak Fauzi. Tapi atas dasar wis, kata guru saya, daripada kamu mengundurkan diri untuk tidak menyampaikan kayak gitu, udah niatmu aja kamu tata, kamu niat nuturi diri kamu sendiri dan minta disaksikan jamaah, itu aja. Semoga manfaat. Al-Fatihah. Walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Sekarang sudah ada geringging ini ya Pak. Udah tua.